Hafal Quran supaya biar bisa mengajak orang tua ke surga. bisa mengajak orang tua ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu kembali di program Teras Ramadan, teman Ramadan asik. Kali ini kita ketemu di studio Al-Qudwah dengan suasana yang berbeda. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan walaupun berbeda tapi keadaan di rumah tetap sama ya, sama-sama sehat, sama-sama tetap fokus menjalankan ibadah puasanya dan sama-sama tetap semangat untuk terus beribadah apapun yang kita lakukan saat ini. Dan Teras Ramadan kali ini Bu Rini ditemani oleh anak-anak salih dan salihah, juga ada Mama di sini yang sudah hadir. Assalamualaikum Mama. Ini mamahnya Fawaz, mamahnya Fatima, mamahnya Farhana. Siapa lagi mah? Fadlan, Farah. dan Farah. Masya Allah, ini mamah keren. Mama yang sengaja kita memang undang untuk hadir di teman Ramadan asik. Karena pastikan selama kita bicara nanti jangan sampai di skip karena ada poin-poin yang bakal kita gali dari mamah keren ini. Oke, baik. Mama, Iya. sehat ya Mah? Alhamdulillah. Iya, Mama. Saya biasanya panggil Mama Fawaz ya. Iya. Nama aslinya siapa Mah? Atu. Mama Atu ya. Iya. Mama Atu ini beliau ini tinggal di Maja ya Mah? Iya, di Maja. Oke, Mama tinggal di Maja. Maja Rangkas atau Pandeglang Mah? Maja Rangkas. Oh, Maja Rangkas. Oh, yang di sekarang rame itu ya, yang Iya. sudah mulai Iya. jadi hampir jadi kota besar mungkin ya. Insya Allah. Tapi happening lah, sekarang lagi happening banget. Itu kan lumayan jaraknya Mah ya. Iya, lumayan. Sekolah dari Maja, kemudian sekolah ke Al-Qudwah. Kalian bertiga tiap hari pulang pergi ke Maja? Iya, awas. Iya, capek? Enggak tahu. Ya, emang enggak, maksudnya enggak pernah enggak sih Pawas ngerasa, aduh capek lah nggak usah sekolah, pernah nggak kayak gitu Pawas? Fatima pernah ya? Karena emang jauh banget. Berapa jarak, kalau jarak tuh udah keukur lah ya, berapa lama waktu tempuhnya Mah? Setengah jam sih, Setengah kalau jam. 40 menit gitu. Karena emang jalan udah bagus Iya, ya. kalau lancar sih. Oke, tapi memang yang menjadi daya tarik saya pribadi nih sama Mama Fawaz ini sama Ibu Atu, itu beliau adalah ibu yang memiliki putra-putri yang solih dan solihah. Masya Allah, jaraknya sangat dekat sekali. Fawaz berapa tahun? Nih Fawaz nih, say hi dong ke kamera. Halo. Fawaz sekarang kelas berapa? Fawaz kelas 4 katanya, sahabat. Jadi Fawaz ini kelas 4. Fatimah tuh kelas 3 SD ya. Kemudian Farhana kelas berapa nak? Farhana kelas 2. Farhana gambarnya ketutupan sama Bu Rini enggak ya? Enggak ya? Lihat kamera dong, say hi. Say hi. Halo. Insya Allah, imut-imut ya. Jadi kelas 4, kelas 3, kelas 2. Dan tiga-tiganya baru saja diwisuda Quran, berhasil menghafal 1 atau 2 juz. Kakak Fawaz 2 juz, kemudian Fatimah 2 juz, kelas 3 sudah 2 juz. Masya Allah. Farhana 1 juz. Ini Bu Rini bicara sambil merinding. Luar biasa, ini anugerah sekali sahabat. Saya juga sebagai ibu-ibu yang memang memiliki putra-putri yang masih sekolah juga sangat ingin ya. Saya rasa semua orang ingin gitu. Walaupun jika berkaca pada diri sendiri, aduh malu nih kita memantaskan diri. Seperti apa sih ibu ini gitu? Bu Atu ini, Mama Fawaz, Farhana sama Fatimah yang hadir di sini itu bisa membuat anak-anak kemarin tuh berhasil gitu. Gimana itu ceritanya, Mam? Sebenarnya sih awalnya kan karena emang kita tumpuannya sama kakak Pawas kan. Memang saya sama papahnya emang usahainlah ada satu yang emang pinter ngaji, atau misalkan kakaknya kan laki-laki bisa bawa adik-adiknya nanti gitu. Kakak Pawas tuh dari TK udah hafal sampai Al-Majah kan, udah lanjutin masuk kita Al-Qudwah.
ada pelajaran tahfiz juga kita masih udah kita dukung aja gitu, kita tambahin lagi biar dia semangat apa gitu. Jadi ya kakak pawasnya ngaji gitu, murojaah gitu. Adanya dengar pertama Fatimah, adanya dengar kan, jadi kan ada yang nyantol tuh setiap murojaah atau surat, ada yang jadi pas ini mau ikutan hafalan lanjut gitu. Jadi gitu aja sama ini juga, sama yang ketiga juga dengar dua kakaknya murojaah. Jadi ada yang nempel-nempel gitu ayat-ayat per ayat gitu. Luar biasa, targetnya 1 tapi langsung strike gitu ya. Targetnya 1 gitu. Buat Kakak Fawaz tuh bisa goal jadi apa, cinta Quran ya. Maksudnya emang fokus di Quran ya, Iya, Mam ya. iya. Jadi Mama sama Papa tuh ingin anak pertama Mama sama Papa tuh memang Iya. pinter ngaji gitu ya. Iya, seperti Dan itu. dikasih bonus sama Allah, Masya Allah, dengan ternyata diikuti oleh kedua adiknya yang masih kecil-kecil, dan ini luar biasa. Alhamdulillah. Tapi saya yakin Mama tidak hanya ingin, tapi juga membuat trik ya, atau membuat mungkin perencanaan supaya targetnya ini tercapai. Itu ngapain mah kegiatan selain di sekolah? Udah jelas kalau misalnya di sekolah. Kalau Iya. di rumah tuh gimana? Kalau di rumah sih biasanya kan sekarang kan zaman gadget ya Bu, anak-anak Iya, nggak bisa lepas dari HP ya. Jadi kalau misalnya gitu kakak Paus waktu itu kan selesai waktu wisuda Ikro minta beli HP. Oke, kita kasih HP tapi dengan komitmen saya yang pegang waktu gitu, saya yang pegang full, dia walaupun punya dia tapi saya yang atur. Akhirnya anak-anak kan biar semangat gimana nih ya gitu, biar mau murojaah. Saya kan sorenya biasanya sore murojaah atau enggak pagi murojaah. Habis maghrib tuh hafalan gitu, setor ayat gitu. Jadi ya udah, nanti Senin sampai Jumat kamu full murojaah sama setor surat, ayat per ayat berapa gitu sehari. Akhirnya nanti Sabtu Minggu boleh lah main HP. Tapi palingan pas waktu-waktu jemur kan jam 10 kan, jam 10 kan bagus, jadi jam 10 sampai jam 12 sudah stop gitu. Oh, luar biasa. Ada Kayak gitu. waktu, ada waktu-waktu, ada manajemen sendiri ya, Maya. Iya. Tapi kan kalau tadi dijelaskan Mama tuh pagi murojaah, habis maghrib setoran, karena emang spend waktu siang kan di sekolah ya. Di sekolah dibantu tahosus juga ya, salah ya? Iya, alhamdulillah. Bertiga tahosus. ini tahosus juga enggak? Iya, alhamdulillah. Tiga-tiganya tahosus. Iya, Luar pertama sih kan biasa. kakaknya aja ya berdua tuh sama Bu Iyo, karena mungkin lihat alhamdulillah sih untungnya diajak saya juga yang kecil ini sama Bu Iyo gitu kan, sama Bu Iyo itu. Alhamdulillah. Ana mau ikut ayo, terus dia, "Mana mau ikut?" Oh, silakan gitu kalau Say Bu Iyo hi dong mengizinkan. Ustazah Iyo. Iya, alhamdulillah, makasih banyak Bu Iyo. Jadi memang tahosus itu salah satu program Al-Qudwah yang semacam apa namanya, akselerasi percepatan, atau dia lebih intens ya, dengan Iya, Qurannya lebih lebih intens gitu. Dan memang berefek sekali ya. Alhamdulillah. Tapi Mas sebagai ibu-ibu ya, mama-mama, walaupun mama-mama sekarang kan zaman-zaman mama-mama kece, tetap aja kerjaan mah ya Mah ya. Iya. Yang namanya kita kan ada kerjaan-kerjaan tersendiri yang memang harus kita kerjakan. Itu cara ngebagi waktunya kan biasanya yang paling aman tuh kadang, udah ini handphone ya, mama ngerjain apa dulu gitu misalnya. Kalau mama tuh konsen kemana? Lebih Enggak. Kalau HP memang udah waktunya, kalau misalnya anak-anak juga tahu kalau mau main HP ya udah minta main setoran dulu, hafalan murojaah. Jadi kalau nggak main HP, mau hari Sabtu Minggu kalau nggak dia setoran nggak bisa. enggak. Tanya aja sama kakaknya ya Kak. Jadi ada aturan ya Kak? Mama galak nggak sih Kak? Nggak galak. Tapi kan ngatur-ngatur terus Kak. Itu kan tanda sayang, Masya Allah sahabat. Bisa ya Mama menanamkan aturan yang tegas, tapi membuat anak nyaman gitu. Itu triknya gimana Mah? Sama aja sih. Pertama kan namanya anak pasti ada berontaknya atau misalnya yang bantahnya Iya. gitu ya. Tapi kan saya juga sama, saya juga keras kepala. Jadi belajar kamu keras kepala gitu saya juga. Karena kan emang kita ngejarinnya sama papanya itu biar disiplin aja gitu. Disiplin anak. ya Mah ya. Karena kan kita bukannya kita nggak mau ngasih HP atau apa gitu kan. Dia ini tapi kan kasihan ke matanya. Terus kalau misalnya itu kan biarlah mamahnya misalnya kurang bagus, nggak hafal juz 30, insya Allah anaknya gitu, Amin, biar ada amin, gitu. amin. Jadi memang disiplin yang dibungkus oleh kasih sayang ya, dan memang konsisten ya. Jadi mama sama papa memang konsisten. Itu ada musyawarah dulu kah sebelumnya, berarti nanti harus ada apa, manajemen disiplin yang seperti apa misalnya, atau ada hukuman, atau ada gimana di rumah Iya, tuh? itu Oh harus ada. Soalnya kalau saya sama papanya kan, papanya kan lebih ke ngomong ke anak ya, itu maksudnya. Jadi apa-apa anak-anak ini selalu ngadunya ke papa gitu, atau misalnya mau apa minta ya ke papa. Tapi kan nanti papanya juga ngasih tahu ini gimana hafalannya. Jadi tanya dulu. Kalau misalnya kata saya, oke bagus, boleh diturutin gitu apa gitu. Oke. Kamu setelah menghafal sekarang nih goals, perasaannya gimana? Farhana, rasanya gimana bisa hafal Quran? Seneng. Susah nggak sih nak hafal Quran itu? Nggak susah. Kan banyak nak.
Tuh ngapalinnya gimana? Baca-baca. Dibaca-baca aja, dengerin juga ya. Tapi mama nggak galak ya? Nggak, seru ya. Gimana kalau Fatimah? Gimana rasanya bisa menghafal 2 juz? Ya, juz 30 dan juz 29 dan juz 30 berhasil dihafal oleh Fatimah. Perasaan kamu gimana, Nak? Baik. Baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak capek, Enggak. nggak bosan. Kan mau orang tua ke surga. Mau bawa orang tua ke surga. Insya Allah. Tadi tisu di sini mana ya? Insya Allah Bu Rini sangat terharu sekali menanamkan hal itu dengan ya kalau memang sistem pembelajaran di Al-Quduh memang kita mengarah ke sana, tapi memang di rumah juga butuh penguatan ya, Mam. Butuh penguatan untuk membuat anak-anak ini visinya kok jauh banget gitu. Jadi mereka ngerasa enak itu menanamkan visi itu dari mana? Visinya kita tuh cuma ini aja sih, Bun. Jadi kalau saya tuh ngasih tahu ke anak perempuan apalagi ya, itu kalau kamu sayang sama papa, papa kan jauh kerjanya, nggak dekat. Kadang kita ketemu juga nggak tiap hari gitu ya, maksudnya sekali berangkat sudah gitu, kapan lagi bertemu. Jadi kalau kamu memang sayang, mau selamatin papa, ya baca, ngaji, sholat, itu doain. Karena kan perempuan ini tanggung jawab papa. Jadi kalau papa kamu misalnya udah ini ditarik dulu sama kamu, mau tanggung jawabnya gimana gitu di akhirat gitu. Jadi karena kalau yang nomor 2 ini kan emang sayang banget sama papanya. Jadi kalau udah nasihatin kayak gitu dia mau gitu kalau lagi malas gitu. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu sangat mudah ya. The power of love. Dan ini salah satu poin yang memang saya garis bawahi gitu. Jadi mama ini sering long distance ya sama papa ya. Saya dapat cerita dari Fawas nih kalau memang kebetulan profesi papa ini mengharuskan untuk pergi keluar kota, bahkan keluar pulau ya, Mam. Keluar negeri. Keluar negeri juga. Apa berlayar ya, Mam? Iya, ya? berlayar. Itu berapa lama biasanya, Mam? Paling cepat sih 3 bulan, paling cepat. Kalau nggak lama Paling cepat 3 bulan. Ya. Sebentar, 3 bulan Mama harus handle 5 anak sekaligus, dan saya yakin pola asuhnya akan sama ya, walaupun mungkin dengan karakter yang berbeda. Jadi ada SOP yang sama lah ya gitu. Iya, sama Susah nggak, Ma? Kalau bilang kita nggak susah ya bohong amat ya, Nggak gitu mungkin ya, nggak mungkin. Karena kan setiap anak pasti berbeda-beda. Ada yang satu otaknya keras, ada yang satu misalnya mau dia segimana. Jadi ya udah gitu. Maksudnya di mana dia moodnya gitu. Kita kan udah paham nih si anak ini yang pertama misalnya bisa kayak gini dengan cara seperti ini, si anak kedua dengan. Jadi kita harus paham dulu gitu. Udah paham ya. Iya. Jadi emang ketemu nih untuk ambil moodnya setiap anak tuh ya. Tapi kalau misalnya untuk ngatur mood kita sendiri, kan kalau perempuan itu juga memang kita senantiasa Iya benar. olah rasa. Apa jangan-jangan saya aja ya? Biasanya kalau emang lagi hektik banget gitu ya, aktivitas kita lagi banyak banget. Sementara kita harus tetap stabil tuh, ya kan? Stabil untuk mengkondisikan anak-anak dengan hal-hal yang sudah terjadwal. Itu gimana cara mengkondisikan diri pribadi Mama sendiri gitu, emosional dan lain sebagainya? Kalau saya jadi kalau lagi emosi, saya lagi ya emosi, ya udah saya cuekin dulu anak-anak, stop, saya ke kamar dulu, kalau nggak ya paling cerita sama bapaknya, itu aja sih. Karena kan kalau saat ini kan istri kan paling didukung, kalau suaminya ngedukung ya kita kan jadi lebih baik lagi emosinya. Jadi paling saya curhatnya sama suami kalau lagi ini gitu, Pak ini anak-anak gitu. Yang paling bikin Mama tuh merasa sulit deh gitu, kesulitan yang paling terasa banget yang memang pernah dirasakan perjuangan sejauh ini gitu, apa itu, Mah? Kalau anak-anak kan pas mau munakosa ini kan kita harus murojaah ya, karena anak-anak kan namanya anak-anak malas banget murojaah gitu kan. Jadi ya udah minta dukungan papanya gitu kan. Kalau nggak tahu, kalau dinasihin sama papanya gitu mau gitu, udah ada lagi semangat gitu. Jadi kadang kalau udah nggak bisa sama saya memunculkan semangat itu ya, saya nggak bisa bujuk anak-anak ini gitu. Ya udah saya serahkan lagi papanya, nanti baru gini. Jadi papanya saya nasihatin ke anak-anak, papa itu tanggung jawabnya itu kamu ini terus kamu laki-laki nanti tanggung jawab harus pinter Quran atau apa gitu, harus ngaji, karena kan nanti suatu saat kamu jadi imam gitu kan. Jadi kamu terus adik-adik kamu juga, kalau yang perempuan, kalau kamu sayang sama papa kamu, usahain
ngaji, sholat yang benar gitu. Apalagi kalau sampai hafiz Quran gitu kan. Itu aja sih. Kalau misalnya papa tuh nggak pernah nuntut sama kamu buat juara 1 di sekolah atau misalnya juara sains apa gitu. Enggak ya? Iya. Karena itu tuh bisa seiring berjalan waktu kamu paham gitu ke ilmu dunia itu. Tapi kalau Al-Quran, kalau kamu sudah tua, sudah SMP, udah SMP aja kamu buat suruh belajar ngaji itu susah gitu. Karena sudah banyak memori kata papa. Karena kayak gitu. Jadi papanya juga kayak gitu. Kita garis bawahi sahabat. Jadi semakin dini mempelajari Al-Quran, space, ruang memori anak-anak kita semakin penuh terisi dengan Al-Quran itu semakin mudah ya Mam ya. Iya. Jadi semakin mudah. Jadi memang kita perlu contoh nih trik ini ya. Jadi yang belum punya anak kecil lagi untuk mengulang. Tapi ada semangat yang bisa terasa oleh saya gitu, yang dirasakan dari mama, ditransfer ke kita semua untuk fokus pada apa yang dicita-citakan gitu tuh. Nah kalau misalnya ini mau tanya dong nih sama Fawaz, sama Fatimah, sama Farhana, suka berantem nggak? Jarang. Karena sibuk ngafal Quran gitu ya? Oh gitu. Kamu suka game? Suka. Main game suka? Suka. Tapi gimana caranya kalau misalnya suruh milih mau ngafal Quran atau nge-game? Ngafal Quran. Kenapa? Kan game asik. Tapi kalau hafal Quran bisa bawa orang tua ke surga, terus nanti kalau orang tuanya mau masuk ke neraka nanti ditolongin sama kita. Oke. Game asik kata Fatimah, tapi lebih asik bisa ngebawa orang tua ke surga dengan menghafal Al-Quran. Karena kalau misalnya orang tua kita mau ke neraka, kita bisa menyelamatkan. Insya Allah, mulia sekali. Nah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya semuanya. Dan Fawaz pernah cerita dia sayang banget gitu sama papa dan sangat mengagumi perjuangannya papa. Menurut Fawaz, kenapa sih Fawaz tuh sayang banget itu sama papa tuh? Kenapa? Kenapa yo? Karena apa? Kenapa? Apa karena jarang ketemu? Jarang ketemu. Terus hal apa yang bikin Fawaz tuh pengen banget bahagiain mama sama papa gitu terutama? Pokoknya Fawaz harus sukses tuh apa jadi motivasinya? Dibisikin sama adiknya, kasih contekan. Jadi apa? Gimana? Motivasinya? Motivasi itu apa ya? Keinginan, iya. Udah ini ngomongnya ketinggian ya. Semangat. Habis mereka ini memang punya bakat yang luar biasa, yang melebihi orang dewasa ya. Jadi bisa hafal 2 juz dengan usia sangat dini itu luar biasa. Tapi hal yang paling Fawaz inget sama papa gitu, yang bikin Fawaz tuh terus aja inget apa tuh perjuangannya papa atau apa gitu yang bikin semangat tuh Fawaz di belajarnya. Apa tuh? Apa kerja jauh gitu ya? Tadi kan mama bilang tuh karena Fawaz anak pertama dan kayaknya ini memang sangat melekat ya mam, karena jadi sahabat Fawaz ini salah satu siswa yang pernah saya temui di kelas 4 itu yang pernah bilang hal yang persis dikatakan oleh mama tadi. Ya Fawaz ya? Jadi Fawaz pernah bilang, karena aku anak pertama, gimana Fawaz? Coba diulang. Dulu di sekolah di kelas. Karena aku anak pertama. Jadi? Papa, aku harus jadi contoh. Kamu harus jadi contoh gitu untuk adik-adik. Jadi apa yang harus kamu contohkan ke mereka? Pintar mengaji. Pintar ngaji. Itu yang katanya papa itu suka bawa baju adik-adik ke tempat kerja beneran. Masya Allah. Iya, suka dibawa. Itu apa itu mam? Jadi unik ya, maksudnya saya ngerasa ada transfer cinta gitu yang makanya mama bilang kalau lagi ini banget kan curhat ke papa yang memang lebih menasehati ke anak-anak untuk bisa balik lagi nih moodnya gitu ya. Dan itu dengan jarangnya ketemu, jarang intensitas ngobrol, tapi mereka merasakan begitu besarnya cinta papa gitu ya.
karena itu mungkin ya. Jadi mereka tahu gitu ada rutinitas yang katanya ada baju adik bayi. Itu gimana sih Iya. Mah ceritanya? Jadi kalau dari sebelum ada, jadi waktu masih punya pawas atau siap belum ada adik-adik juga sama. Jadi setiap mau berangkat bawa baju gitu, baju satu atau atas atau kaos lah pokoknya yang pernah dipakai sama anaknya gitu dibawa. Katanya ya biar kalau di kapal gitu kan kangen, atau misal emang lagi kita nggak ada signal, karena kan di tengah laut kadang nggak ada signal ya. Jadi ya udah bisa dilihat itu ada baju atau foto gitu Masya aja sih. Allah. Jadi kakak-kakaknya juga kalau misalnya ini siap udah mau berangkat ngeliatin gitu, kita lagi bungkus gitu, lihat packing persiapan gitu, baju apa gitu. Halo, luar biasa. Ya, memang kondisi itu tidak harus membatasi ya, membatasi ruang cinta gitu ya, membatasi motivasi, bahkan hal-hal yang menjadi visi sebuah keluarga. Justru saya lihat gitu ya, dengan long distance ini itu jadi motivasi ya Mam ya. Iya. Jadi memperkuat gitu. Jadi niat anak-anak luar biasa ini, dan tentu saja kekuatan buat mama juga gitu ya, untuk terus menggapai harapan-harapan yang tadi. Dan yakin lah, berarti memang ini kelas segini aja udah 2 juz, berarti memang ada target untuk hafal 30 juz gitu ya Mam? Amin, insya Allah. Amin, kita doakan Mudah-mudahan sama-sama. anak-anaknya bisa Amin, amin. dikasih kemudahan. Mau nggak hafal 30 juz? Farhana, mau banget. Oke, aduh speechless saya sahabat dengan anak-anak hebat dan mama yang luar biasa ini. Terakhir sebelum kita tutup nih, mau tahu dong tips dan trik metode pengajaran Al-Quran di rumah. Apakah mengikuti trik di sekolah atau ada trik khusus supaya anak-anak bisa terus nempel gitu hafalannya? Selain jadwal yang tadi, Mam. Kalau itu sih biasanya kan selain murojaah sama setoran ayat ya, biasanya kalau lagi mau tidur biasanya saya puterin murotal. Kalau enggak, kalau misalnya lagi senggang, misalnya pagi saya lagi senggang juga, ya udah sempet saya puterin murotal dulu, itu aja sih. Jadi nggak ini, kadang kalau misalnya mau sambil main gitu, kadang sambil dengar murotal. Sambil dengar murotal. Kalau di perjalanan berangkat sekolah gitu, murotal juga atau gimana, Mam? Atau ada ngobrol rapat-rapat khusus gitu kalau di mobil? Iya, kalau di mobil kadang kita dengerin murotal, tapi kadang juga ada nasihat lagi gitu. Jadi ya udah, nasihatnya nggak seputar jauh dari situ aja. Intinya kamu sekolah jauh, kita maksudnya bukan gimana-gimana, kita tuh pengen bisa aja gitu, pengen dapat ilmu yang bagus gitu kan. Apalagi sekolah kamu bagus, mendukung, ya udah. Jadi jangan sampai kamu rugi. Bangun pagi-pagi jam 5 subuh kamu udah siap-siap, datang ke sana malas-malas belajar, itu namanya rugi gitu aja. Insya Allah. Jadi terus-menerus menanamkan motivasi itu ya Mam sama anak-anak, bahwasanya ini semua tuh perjuangan gitu, dan perjuangan itu harus mendapatkan hasil ya Mam ya. Jangan mau rugi aja gitu. Jangan mau rugi ya, jangan mau kita rugi gitu untuk segala usaha yang telah lakukan ya. Insya Allah. Terima kasih ya Mam untuk waktunya. Satu hal lagi sebelum ditutup, ini yang paling patut kita teladani sahabat. Walaupun rumahnya jauh dan dengan pandemi kemarin kita sempat bersesi, jadi kakaknya sesi pagi, kadang adiknya sesi siang gitu ya. Mama ini salah satu yang nggak pernah request ya sama guru, satuin aja ya, nggak ya? Paling disesuaikan jadwalnya. Oke. Jadi memang luar biasa ya, menyesuaikan dengan jadwal sekolah gitu tuh, dan rela untuk seharian tinggal di mobil. Bener nggak Mam? Tapi kadang kalau misalnya emang ini pas akhir-akhir sih saya minta, karena kan nggak ada yang, papahnya kebetulan berangkat, nggak ada yang nganter, jadi minta satu sesi semua gitu. Memang tidak mudah gitu ya. Saya sering dengar cerita bahwa mama ini kadang bawa bekal dari rumah untuk dimakan bareng gitu, dan bisa berjam-jam nunggu sampai sore selesai gitu. Luar biasa. Di closing statement nih untuk anak-anak, coba dong kasih satu semangat buat teman-teman, gimana caranya biar hafal Quran. Gimana caranya biar mau ngapal Quran, atau biar cepet apa Qurannya, gimana? Biar cepet apa gimana? Harus apa teman-teman yang dilakukan biar bisa kayak Pawas, kayak Fatimah, biar kayak Farhana? Dari Farhana dulu deh, sambil kakak Pawas lagi mikir nih, kayaknya agak berat nih mikirnya nih. Farhana, biar teman-teman, atau gimana ngingetin teman-teman, ngajak teman-teman untuk hafal Quran, ajakin gimana? Teman-teman, coba ajakin teman-temannya. Sahabat,
hafal Quran yuk, biar apa? Biar bisa menolong orang tua. Biar bisa menolong orang tuanya, ya. Biar agak keras suaranya, kedengeran. Yuk, gimana? Biar, yuk ngafal Quran, supaya Biar bisa mengajak orang tua ke surga. bisa mengajak orang tua ke surga. Fatimah, hafal Quran yuk sahabat, supaya apa? Yang keras suaranya yuk. Yang keras. Supaya supaya kita bisa, kalau orang tua mau masuk neraka bisa ditolong. supaya bisa nolong orang tua kalau mau masuk neraka. Masya Allah. Kakak Pawas, yuk ajak sahabat Al-Qudwa buat menghafal Quran supaya Bisa memberikan sepasang mahkota. bisa memberikan sepasang mahkota untuk kedua orang tua. Masya Allah, semoga dimudahkan ya. Dan Mama, mau dong motivasinya untuk orang tua di rumah menjaga konsistensi dan supaya tetap bisa fokus mengajar anak-anak untuk cinta Quran ya, hafal Quran. Motivasinya nggak apa-apa, 1 kalimat atau 2 kalimat, boleh Mam. Motivasinya intinya kita ajarkan anak-anak supaya emang Quran itu pegangan kita seumur hidup, sampai akhir hayat pun kita masih memegang Al-Quran gitu. Jadi untuk pegangan tingkah laku atau misalnya apa, pokoknya dalam kehidupan sehari-hari biar bisa fokus ke Al-Quran gitu. Oke. Pegangannya. Jadi memang sebagai pegangan dan sebagai pedoman juga sebagai memang petunjuk ya Mam ya. Rasanya tidak berlebihan kalau kita memperjuangkan hafalan-hafalan anak-anak kita untuk tetap konsisten dan cinta dengan Al-Quran. Luar biasa. Terima kasih. Oke. Mama, Fawas, Fatimah, dan Farhana. Salam untuk adik-adik. Mudah-mudahan semuanya bisa senantiasa sehat dan menginspirasi kita semua. Tetap menjadi anak-anak salih dan salihah. Semangat terus ngafal Qur'annya. Mama juga tetap diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah ya. Supaya tetap bisa. Dan doakan juga guru-guru kita di Al-Qudwa ini untuk senantiasa bisa konsisten membersamai dan juga memberikan motivasi yang bagus untuk para penghafal Quran ini. Oke. Terima kasih Mama. Sampai ketemu lagi. Kita say goodbye sama sahabat Al-Qudwa. Sampai ketemu lagi di teras Ramadan berikutnya. Salam semangat dan salam cinta Quran untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.